Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Syifa Fauzia dengan NPM 19107 akan menjawab soal ujian hukum administrasi negara oleh Ibu Resma. Soal yang pertama adalah bagaimana cara memperoleh kewenangan. Yang pertama dengan cara atribusi. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Yang kedua dengan cara delegasi. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Yang ketiga dengan cara mandat, yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas izinnya. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara? Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Soal yang ketiga, apa yang dimaksud keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final? Bersifat konkret diartikan bahwa objek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak tetapi berwujud. Yang kedua, bersifat individual diartikan bahwa keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Yang ketiga, yang dimaksud bersifat final diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain. Soal yang keempat yaitu syarat sahnya berlaku keputusan tata usaha negara. Yang pertama, syarat material yaitu terbagi tiga. Yang pertama, harus dibuat oleh aparat yang berwenang. Yang kedua, keputusan tata usaha negara tidak mengalami kekurangan yuridis. Dan yang ketiga, tujuan penetapan sama dengan tujuan yang mendasarinya. Syarat formilnya juga dibagi tiga. Yang pertama, bentuk ketetapan harus sama dengan bentuk yang dikehendaki oleh peraturan yang mendasarinya. Yang kedua, prosedur harus sama dengan bentuk yang diatur dalam peraturan yang mendasarinya. Yang ketiga, syarat khusus yang dikehendaki oleh peraturan dasar harus tercermin dalam keputusan. Soal yang kelima yaitu apa yang menyebabkan hapusnya suatu keputusan tata usaha negara. Yang pertama, apabila sudah habis masa berlakunya. Yang kedua, dinyatakan tidak berlaku oleh aparat yang berwenang. Yang ketiga, apabila dikeluarkan surat putusan tata usaha negara baru yang substansinya sama dengan keputusan tata usaha negara yang lama. Dan yang terakhir, apabila peristiwa hukum yang menjadi motivasi lahirnya keputusan tersebut sudah tidak relevan lagi. Soal nomor 6 yang termasuk dalam keputusan tata usaha negara. Yang termasuk dalam keputusan tata usaha negara yaitu terbagi dua. Yang pertama, deklaratif dan konstitutif. Deklaratif adalah keputusan yang sifatnya menyatakan atau menegaskan adanya hubungan hukum yang secara real, contohnya akta kelahiran. Sedangkan keputusan tata usaha negara konstitutif adalah keputusan yang menciptakan hubungan hukum baru yang sebelumnya tidak ada atau sebaliknya memutuskan hubungan hukum yang telah ada. Soal nomor 7, apa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan baik? Asas umum pemerintahan baik merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Soal nomor 8, bagaimana kedudukan asas umum pemerintahan baik dalam sistem hukum? Kedudukan asas umum pemerintahan baik dalam sistem hukum adalah sebagai sistem hukum tidak tertulis. Soal nomor 9 yaitu apa fungsi dari asas umum pemerintahan baik? Fungsi dari asas-asas umum pemerintahan baik adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik atau good governance. Soal yang ke-10 adalah jelaskan asas-asas umum pemerintahan baik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi badan atau pejabat pemerintahan, warga masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan administrasi pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.